Tentara diteror? Siapa yang nekat? Berani melakukan teror ke tentara? Ya, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar mendapat teror dari orang tidak dikenal. Teror spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kolonel Eko diduga dikendalikan secara otomatis. Sharelo Claire, buy one kita, no recall. Bunyi salah satu spam chat yang diterima sang kolonel. Selamat Anda sukses di neraka. Bunyi chat lainnya. Jangan keluar sendiri. Nanti dipatok ayam. Dan masih banyak lagi. Isi chat dan juga miskal dari nomor-nomor pribadi yang terima oleh Kolonel Eko. Diduga bahwa teror ini tidak lepas dari peristiwa tewasnya 3 personel polisi di arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan, Lampung, Senin 17 Maret 2025. Kematian 3 personel polisi diduga ditembak oleh oknum TNI yang menjadi penyelenggara arena judi sabung ayam. Pasca kejadian, Kepala Penerangan Pangdam 2 Sriwijaya Kolonel Eko, di depan wartawan membeberkan hasil penyelidikan TNI terhadap anggotanya yang diduga terlibat penembakan. Menurut Kolonel Eko, dalam setiap kegiatan sabung ayam yang akan digelar, pihak oknum TNI selalu minta izin ke Polsek setempat. Lebih jauh, Kolonel Eko bahkan mengungkapkan bahwa ada komitmen kerjasama di antara oknum TNI dan kepolisian di Polsek Negara Batin untuk berbagi setoran setiap kali kegiatan sabung ayam diadakan. Pernyataan sang kolonel ini pun mendapatkan reaksi keras dari Kepala Kepolisian Lampung, Irjen Pol Helmi Santika. Helmi Santika menuding ucapan itu sebagai bentuk pengalihan isu dan upaya mengaburkan masalah. Ini harus dibuktikan, datanya, faktanya, mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda, dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya ada, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan. Sekali isu-isu, cerita-cerita, narasi-narasi yang beredar. Ya, kalau dalam istilahnya itu mystification news, ya, berita yang menyamarkan, yang membuat orang menjadi bias atau mengalihkan pandangannya, fokusnya tidak lagi melihat kepada kasus pokoknya, yaitu penembakan, kepada kasus-kasus lain. Contohnya ya soal setoran ini. Dalam kasus oknum TNI yang diduga menjadi dalang penembakan polisi di Sabung Ayam, dukungan masyarakat pun terbelah. Menarik untuk menyimak sebahagian pandangan masyarakat yang disampaikan lewat komentar di channel YouTube berikut ini. Dari akun Marcel STGP 6V. Jika polisi ingin dicintai rakyat Indonesia, bekerjalah sepenuh hati untuk rakyat. Jangan setiap mau melapor ke Polsek, selalu mendapat jawaban yang kurang memuaskan, dan banyak oknum aparat menindas rakyat kelas bawah. Itu sangat menyakiti hati rakyat. Dari akun Erwinariev 4567. Mantan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa saja jual barang bukti narkoba. Selanjutnya dari akun Renowibowo 2148. Wes jelas masalahnya duit itu. Komentar lain dari akun Bangales 9598. Saling menjaga dan melindungi serta mencari pembenaran antar dua institusi negara. Bagaimana dengan nasib rakyat sipil untuk mencari perlindungan di negara ini? Selanjutnya dari akun Uyeng Suganda. Saya masih ingat dulu, di Kota Bumi, ada polisi tembak TNI. Sampai mati. Di Lapas Sabung Ayam tepatnya di Karang Agung, Lampung Utara. Ternyata kejadian tembak-menembak polisi dan TNI tidak hanya terjadi sekali ini saja. Di kejadian yang lain, justru TNI yang jadi korban. Maka dugaan bahwa kasus penembakan polisi di Wekanan ini adalah kasus rebutan lahan mungkin saja ada benarnya. Namun demikian tentu dibutuhkan penyelidikan lebih mendalam. Kasus penembakan yang menghilangkan nyawa tentu saja harus dituntaskan. Namun mengusut akar masalahnya juga tidak kalah pentingnya. Jika penyelidikan hanya berfokus pada kasus menghilangkan nyawa tanpa melihat latar belakangnya, maka bukan tidak mungkin kejadian ini akan terus berulang. Jika benar bahwa kedua institusi punya kepentingan dalam pembukaan arena sabung judi ayam, negara harus bertindak tegas. Selama ini biasanya dalam penggerbekan judi sabung ayam, hanya masyarakat sipil yang terlibat di arena sabung ayam yang ditangkap dan dikerangkeng. Sudah saatnya negara bertindak tegas terhadap aparat negara yang menjadi pelindung dan sekaligus penikmat setoran judi ayam. Tuntaskan hukum secara adil. Jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ketika berhadapan kawan sendiri.